Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Jumpa kembali sama gua Tobi Cakung di sini, di channel ini, channel yang paling dicintai seluruh Indonesia dan seluruh makhluk goib aja. Selamat datang di konten Bisik Teror, bincang asik tentang horor. Oke gengs, kali ini gua udah kedatangan tamu, yaitu teman gua sendiri, yaitu Idris Sumantri, temen gua, dan kebetulan dia adalah adik kelas gua juga. Kali ini Bisik Teror kita bakal ngebahas tentang gangguan-gangguan dari suatu pabrik gitu ya, yang terutama pabrik dari temen gua ini. Oke, dikenalkan sendiri. Halo guys, gue Idris. Bener kata Tobi tadi, gue adik kelas dia di SMA. Lanjut bang. Lanjut. Jadi dia kan ngontek gue ya, katanya gue punya pengalaman pribadi tentang horor atau enggak gitu. Kebetulan gue ada beberapa, dan itu di tempat kerja gue yang pertama di Bitung. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Sebelum kerja kan biasa ya, kita briefing dulu gitu. Kita briefing, terus habis selesai briefing, gue dikasih tahu sama mandor gue kerjanya di bagian apa dan kayak gimana. Setelah gue dikasih tahu, ternyata gue ditempatin di gudang. Nah, di gudang itu gue menemukan hal mistis lah istilahnya gitu. Yeah. Jadi kan gue kerja pertama tuh langsung shift 3, langsung ditempatkan di gudang lagi. Shift 3 tuh maksudnya sekitar jam 11-an. Gue kerja hampir tengah malam. Bukan di gudang nyiapin bahan ya, gue nyiapin bahan tuh, gue ngadep sini ya, gue nyiapin bahan. Terus di luar gudang tuh kayak ada penampakan. Gue lihat 3 anak kecil lagi bercanda. Kayak tuyul sih. Lu tau sendiri kan tuyul tuh kayak gimana? Iya, ya, tapi tuyul Indonesia mah cuma pakai sempak gitu ya, geng. Iya, cuma kayak serba putih lah gitu. Iya, gitu ya. Itu dia lagi bercanda di luar gudang, di pintu gudangnya tuh di luar. Pas gua ngadep sini itu kelihatan. Tapi pas gua nengok gitu ke dia ngilang. Kalau gimana ya? Kalau kata orang Sunda, sekelebat gitu lah. Oh iya, sekelebat kalau kata Indonesia mah itu cuma sekilas, iya, gitu ya, sekilasan gitu. Jadi kayak iseng gitu kita lihat sini, tapi bebayang gitu ada 3 anak kecil ya. Ya bener banget. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu gue lagi kerja berdua sama mandor gue. Kebetulan itu di bagian mesin roll, kan itu shift 3 ya. Bagian roll itu kalau malam nggak masuk, cuman siang doang ya kan. Gue nyiapin bahan sama mandor gue, terus tiba-tiba ada yang nimpuk gue dari belakang. Bilang tuh bahan putih, ada yang nimpuk gue. Terus mandor gue bilang itu bahan putih ngelayang, nggak tahu dari arah mana, katanya sih dari belakang gue. Mungkin karena setannya nggak suka kali ya sama gue ya. Nah ini gengs ya, jadi namanya kayak rata ya, semua pabrik punya sisi gelap, sisi mistis sendiri gitu ya. Ya benar banget. Jadi kalau bisa dibilang antara makhluk itu demen ataupun risih sama kita itu hampir sama gitu ya. Jadi si makhluk itu kalau misalnya dia demen sama kita kan dia cari perhatian supaya biar kita tahu kalau dia itu ada di situ kan. Sedangkan dia bisa ngeliat kita tapi kita nggak bisa lihat dia gitu kan. Termasuk kita kan orang awam gitu kan. Jadi cuma taunya kerja gitu, tapi kita nggak tahu kalau di situ ada makhluk yang demen sama kita. Beda lagi kalau ada makhluk yang risih sama kita, nggak suka sama kita, makhluk yang pengen kita nggak ada di situ gitu kan. Benar. Dari situ nggak beda jauh gitu antara demen atau risihnya itu. Atau kalau misalnya demennya gitu cari perhatian kita, pengen tahu kalau dia itu ada di sini gitu kan. Kalau nggak suka gitu, jadi seolah-olah mengusir kita, jangan ada di tempat itu gitu. Terus kan lanjut yang tadi ya. Setelah gue nyiapin bahannya udah siap tuh, gue izin ke belakang, ke WC. Biasalah mau ngerokok dulu ya kan. Sebat dulu gitu kan biar tenang. Iya benar, biar nggak shock sama kejadian tadi gitu. Iya. Gue bukannya tenang, abis ke WC gitu ya kan. Pas gue perjalanan ke WC nih, ini kan kayak mesinnya kan kiri kanan. Nah di bagian kanan kan gue lewat tengah-tengah tuh. Di bagian kanan ini, pas gue jalan ke belakang, ada penampakan, dia jalan ke depan. Jadi istilahnya
lawan arah lah sama gue gitu. Oh iya iya. Kayak pas-pasan. Nah, yang gue lihat tuh dia sosoknya lumayan tinggi dari gue. Dia baju putih, rambutnya panjang. Cuman gue nggak tahu itu kuntilanak atau bukan. Iya iya. Itu kayak orang jalan, tapi bukan jalan gitu. Ya, Gimana sih? melayang gitu, Iya, melayang melayang gitu. gitulah istilahnya. Iya. Dari situ gue agak mulai takut sih. Iya, bikin kita jiper gitu ya. Jadi ya ke pabrik juga males gitu. Ya risih juga. Terus gue kan gimana ya, ke belakang pengen ngerokok tuh. Gue ngerokok bentar, habis itu gue balik lagi gue ke LAN. Terus gue bilang ke temennya abang gue bilang gini, Bang, tadi saya lihat penampakan di belakang pas saya jalan ke WC, dia kayak balik arah gitu, lewat arah lah gitu. Terus dia bilang, kan di WC juga ada. Loh, di situ gue nggak tahu, sumpah, gue nggak tahu kalau di WC juga ada. Kalau kata temennya abang gue tuh, yang di WC tuh tiba-tiba suka nongol dari atas katanya, kepala doang, nongol dari atas gitu ya kan. Kata gue, wih gila. Ya, ini buat kalian juga gengs ya. Kalau masukan dari gue, emang kan yang tadi gue bilang di setiap pabrik itu ada gitu kan. Makanya kalau kata orang Sunda bilang jangan sosoroto gitu ya. Entah kita itu harus selalu numpang menghargai makhluk yang ada di situ, orang-orang yang udah terlebih dahulu gitu diam di situ gitu. Makanya kita orang baru harus selalu numpang gitu ya, menjaga etika, sopan santun, jangan suka selonong-selonong aja gitu kan. Namanya kan kita nggak bisa ngeliat mereka, ataupun mereka tertendang, ataupun mereka kesikut gitu kan, nggak tahu juga kan. Namanya kita orang awam, nggak tahu mereka, nggak ngeliat mereka, tapi mereka ngeliat kita gitu. Makanya di suatu tempat manapun ya, bukan cuma di pabrik doang, mau kita kemanapun selalu numpang, selalu menjaga etika gitu, biar makhluk-makhluk situ nerima kita apa adanya gitu ya, nggak sampai ngelukai kita. Kan bahaya juga gitu kan kalau mungkin kalau misalnya ngeganggu doang gitu kan, ya bebe aja kita ya. Coba kalau sampai ngelukai gitu, ada juga kan misalnya ada di pabrik sepatu gitu kan ya, pabrik sepatu bisa lagi ada bagian cutting gitu kan, memotong, kalau tiba-tiba disenggol sama setan terus tangan yang dipotong kan amit-amit gitu kan. Ya bener banget. Makanya kita selalu menjaga etika gitu kan, kemanapun kita pergi, kita suatu tempat menjaga etika, sopan santun gitu, numpang-numpang. Nah iya, terus kan selesai itu shift 3 kan, pas kejadian kedua tuh gue bilang ini, menurut gue agak nggak percaya sama hal-hal gaib, tapi yang gue lihat tuh nyata, walaupun istilahnya sekelebat doang gitu ya kan. Nah abis shift 3 tuh gue lanjut ke shift 1. Abis gue ngomong itu ke mentor gue, mungkin gue dapet sialnya kali ya. Gue kecelakaan di tempat kerja, tangan gua kiri kanan kena mesin jatuh. Mungkin dia bisa tunjukin fotonya. Ntar gua kasih lihat ya, di sini ada buktinya gitu ya, biar jelas gitu kan. Ya yang kayak gitu, yang amit-amit sampai ngelukain kita gitu gengs ya. Iya bener banget. Makanya dari itu ya gue juga karyawan pabrik gitu ya, sama gitu. Pertama masuk pabrik gue juga nggak tahu gitu ya, sosrotos ibaratnya, sampai gue juga ngalamin gangguan dari sosok makhluk-makhluk gitu kan. Ada itu bagian gue bagian pendataan gitu kan, ngedata barang-barang rusak. Dan dimana waktu itu gue shift 2 ya, shift 2 itu antara dari sore sampai malam. Pasnya itu gue pengen pulang gitu jam 11-an kalau nggak salah. Gue ngebuang barang ke belakang. Dan di situ emang orang-orang yang di pabrik itu udah ngomong gitu, kalau di belakang itu banyak makhluknya gitu kan. Cuma ngomongnya makhluknya itu pocong gitu kan. Kata gue, takutnya orang-orang di situ itu cuma nakut-nakutin gue biar gue nggak betah kerja di situ kan. Ya udah gue beraniin diri buang barang sendiri gitu kan. Pas banget gue ngebuang barang, gue balik lagi pengen masuk pabrik, itu ada yang lempar gue pakai pasir. Sedangkan di situ itu nggak ada pasir, ibaratnya nggak ada pasir. Dan gue tahu kalau yang lempar pasir itu kuntilanak gitu, yang biasa ngelempar pasir gitu ya. Kalau misalnya pocong, kalau ada makhluk sekilas pocong gitu, itu biasanya kalau kehadiran itu suka bau pandan gitu kan. Kalau nggak tiba-tiba bau melati. Ini tiba-tiba ada yang lempar gue pakai pasir, padahal nggak ada pasir di tempat itu ya. Makanya gua jiper, gua lari, gua ngibet, gua cerita ke orang-orang.
sampai orang-orang bilang kan udah gue bilang gitu. Itu juga mungkin dari rasa sombong gue gitu, Sesoroto gue nggak percaya sama yang kayak gitu. Akhirnya gue ngalamin sendiri gitu ya. Gue mungkin lupa numpang-numpang sama yang situ gitu kan, sampai gue dilempar pasir. Sampai akhirnya gue kalau ngebuang barang gitu ya, malam-malam gue nggak pernah sendiri itu, selalu berdua, bertiga gitu sama orang, biar gue nggak ngerasa takut gitu kan. Mungkin dari hal-hal itu kesini-sininya udah mulai terbiasa gitu kan sama hal segitu kan, suka sekelebat, suka sekelibat hadir gitu kan. Tapi ke gue ya udah biasa, karena ya mungkin gimana pun gue harus menerima gitu kan sisi gelap dari pabrik itu gitu. Dan buat temen-temen, kali ini gue juga pengen cerita tentang kisah-kisah horor gitu kan. Tadi gue ngomong kalau di sini ada kelas gue gitu kan, gue pengen cerita-cerita horor tentang sekolah gue gitu guys, yang bener-bener itu sekolah di tengah sawah. Itu real, bener-bener tengah-tengah sawah gitu, dikelilingin sawah yang masih kental, yang masih banyak hal-hal goib gitu, yang masih banyak hal-hal kesurupan gitu ya. Berarti kali ini gue pengen ngomongin tentang hal yang kata hantu yang ada di bawah tangga gitu. Ada sekolah gue tingkatnya, ada tangga, di bawah tangga itu kalau orang yang bisa gitu yang ngerasain, katanya di situ ada kuntilanak di situ tuh yang suka ngegodain. Pasnya lagi waktu itu gue ngalamin sendiri gitu. Ditanya lagi ngecat sekolah kan, ada inian ngecat sekolah waktu itu ya, ngecat sekolah biar rapi gitu kan, sampai malam ceritanya. Pas situ tiba-tiba gue kepeleset. Iya, makanya kata gue memang maghrib gitu gue kepeleset. Padahal posisi gue nggak ngantuk gitu, biasanya kalau misalnya ngantuk ya oke dah kata gue. Tapi ini nggak ngantuk, tiba-tiba kayak ada yang nyelengkat kaki gue gitu, kayak klek gitu. Terus gue jatuh gitu, untungnya nggak ada orang gitu. Kalau ada orang gue malu gitu ya kan. Kalau ada orang malu gue, berhubung kata gue kok nggak ada orang gitu. Mungkin gue inget-inget lagi kalau gue ada hal yang kayak gitu, ada penunggunya. Gue lupa kalau di situ ada penunggunya, ketemu lagi di deket pohon pisang gitu kan kalau sekolah gue itu. Makanya banyak hal ini kayak gitu ya. Jadi kan dulu di sekolah kita juga pernah tuh, pas pertama awal dibangun kan, 5 murid baru tuh, mungkin sebelum angkatan gue jauh banget. Soalnya itu pas itu gue masih SMP, dan gue denger di situ pernah kesurupan massal. Dan ketambah tempat sekolah kita itu dekat rumahnya Idris gitu guys. Kebetulan. Iya. Jadi itu kesurupan massal, hampir semua siswa kesurupan. Teriak-teriak, akhirnya guru situ manggil kakaknya bapak gua buat istilahnya mengatasi kesurupan itu. Dan bapaknya kakak gua ngomong gini. Jadi emang situ banyak di sekolahan gua sama sekolahan Tobi juga. Banyak, cuman alhamdulillah kalau sekarang udah dipindah-pindahin, udah nggak ada. Alhamdulillah gitu kan. Tapi mungkin nggak ada gitu ya. Tapi mungkin dikit-dikit ada. Mungkin ada yang bandel-bandel gitu masih di situ gitu kan. Namanya makhluk itu kan ada yang bandel gitu, sama kayak manusia yang bandel, bener-bener bandel gitulah. Iya. Sampai waktu itu gua ngalamin ada yang namanya paskibra kan, tengah hari benter gitu istilahnya kan, tengah hari bolong latihan paskibra nih. Cewek itu gua dapat kabar katanya habis kesurupan, udah kata ini udah sehat katanya kan. Tiba-tiba lagi teriak nih orang, teriak terus ngejar temennya. Kata gua ini berbahaya kalau misalnya sampai kenapa-napa. Waktu itu bener kejadiannya, dia lari ke gua, langsung gua piting, cewek, gua piting langsung, gua jahat bener. Iya, gua tarik ke musola gitu kan. Itu bener-bener kasihannya gini. Udah orang kesurupan, sama mungkin guru-guru juga nggak bisa ya hal yang begitu. Tuh gue lihat sendiri ditampar gitu, bangun. Kata gue jangan pak. Sampai ya mungkin bukan karena gue juga cuma baca-bacaan, gue usap mukanya bangun, alhamdulillah sadar. Kata gue kasihan gitu kan, soalnya bukan dia itu, takutnya pas dia sadar bengap gitu, soalnya digampar, bener-bener ditampar geng situ, tampar plak gitu. Kata gue, oh iya pak jangan pak. Gue lihat lagi ke belakang gue lirik, itu guru gue ada tuh yang bisa dijajampe gini, dijampe di belakang. Wah guru gue lagi jajampe nih, kata gue, udah gue ambil alih tuh, gue usap ya mukanya. Alhamdulillah tuh beres, sampai dia ngomong, lu dikasih apa katanya, lu kasih kentut ya katanya. Sampai kayak gitu, mungkin nggak percaya, gue juga pal-palan nggak percaya, cuma gue bacain bismillah aja, gue usap palanya, alhamdulillah sembuh gitu. Dari itu kata gue ya bisa aja, karena
kesurupan itu kan pikiran kita lagi kosong gitu Iya. kan. Soalnya pas kiblat tengah hari bentar gitu jam 1 jam 2-an gitu kan, terik-teriknya matahari, mungkin udah lapar, pikiran kosong, tambah jatuh. Ya, jadi kayak gitu, geng. Sekolahan gue itu banyak banget dah pokoknya. Yang horor-horornya, makhluk-makhluknya yang bener-bener jahil kayak gitu. Takutnya kan malah melukai kita gitu kan. Kalau mungkin sekiranya cuma hadir doang gitu ya, mungkin bisa nggak apa-apa gitu, kita be aja gitu kan. Tapi kalau udah sampai melukai itu yang bahaya. Kalau udah ada makhluk sampai melukai, walaupun ceritanya makhluk itu nggak mungkin melukai kan. Benar. Tapi namanya kesurupan ya bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba dia apa tuh megang kayu terus ngegaplok kan sama sakit gitu kan kita ya kan. Kayak gitu guys. Ya dari semua tempat ya ada gitu. Tambah kan kita nggak tahu dulunya nih tempat bekas apa kuburan yang digusur gitu, Iya. apa tempat-tempat hantu-hantu makhluk-makhluk yang digusur gitu, nggak nyaman gitu kan, bisa aja kayak gitu kan. Terus dulu juga di sekolah pernah tuh kan, gue bukan belum masuk situ ya, masih istilahnya masih bocil lah gitu. Pasti anak-anak situ juga tahu, soalnya gue kan ke SMA ya, gue ke SMA main, istilahnya nyari pulpen lah Iya, gitu, iya. nyari pulpen ke setiap kelas. Gue naik ke tangga, kata gue, wih gila ini awalnya udah beda sih. Terus pas gue naik ke tangga tuh, kayak ada yang turun. Gue baru naik doang sih, baru di anak tangga pertama gitu. Kata gue, ih gila ini suara siapa ya? Pas gue naik lagi, sekilas gue lihat gitu kayak ada orang jalan. Cuman gimana ya? Istilahnya kan nyari pulpen kan kita bisa ya, Iya, iya. duluan siapa yang banyak gitu ya kan. Gue situ sumpah kena mental banget ya kan. Iya. Namanya juga gimana ya, masih Masih bocah. bocil ya, Iya. belum sekolah situ, itu cuma ke sekolah cuma nyari barang-barang yang berharga mungkin yang ketinggalan dari anak sekolah situ gitu guys. Gua gila sumpah, di situ gue langsung lari. Gila nyari temen gua, terus gue bilang ke temen gua, akhirnya kita pulang. Karena emang di situ sumpah udah sore, Iya. hampir maghrib lah. Jam-jamnya pulang anak-anak sekolah juga. Iya. Sama emang kalau maghrib itu emang Udah rawan. iya rawan pamali lagi, kalau kata orang dulu pamali gitu. Soalnya emang tempat bertemunya antara siang dan malam itu maghrib gitu kan. Para setan-setan keluar waktu itu, yang kalau kata orang bilang mah balaik. Balaik itu cilaka, kalau sampai keluar maghrib gitu suka ada cilakanya gitu. Dan alhamdulillah gue juga ngerasain sendiri gitu. Maghrib di sekolah ya main bola, main futsal gitu kan. Ya alhamdulillah kaki gua gitu kesleo gitu, ada aja gitu. Mungkin ya kalau misalnya orang yang percaya mah cuma namanya juga main bola, tapi emang kerasanya ini mah dapat gangguan dari makhluk situ gitu kan. Entah kita lagi main bola ketendang gitu kan, malah hantunya gitu bisa aja kan, namanya kita nggak lihat kan. Seperti itu, makanya harus selalu jaga etika penumpang di suatu tempat kayak gitu. Ntar mungkin kita juga bakal kemana sih, ke sekolah kita ya. Iya. Kita lihat-lihat lagi gitu kan. Kalau kata ini mah kita telusur, kalau kata Sarawijanto mah telusur lagi gitu kan. Sekarang udah rada rapi sekolah gitu kan, tapi Udah bagus banget. iya, tapi tetap namanya juga tengah sawah nih, bener-bener mewah gitu, mepet sawah itu, drill mewah, mepet sawah gitu. Oke, gengs, mungkin segitu aja cerita dari kita berdua, dari Idris, dari gua, cerita tentang pabrik. Ya intinya, kemanapun kalian berada, ke suatu tempat yang kalian belum tahu, tetap harus numpang-numpang, harus kita jaga etika, sopan santun, Iya, bisa. benar. Jangan sampai karena tingkah kita yang konyol, yang seroto gitu, sampai melukai kita gitu. Iya. Kalau dari pesan gue sih, apalagi nih buat anak-anak yang baru lulus ya. Ya. Kalau emang kerja di PT, mending kalau menurut gue lu hati-hati, ya kan? Hati-hati banget. Soalnya PT itu tempat yang menurut gue berkumpulnya makhluk gaib gitu. Ya, ya. Ada aja istilahnya. Lu lebih hati-hati. Terus kalau emang kerja di PT tuh istilahnya badan tuh jangan sampai kosong lah. Iya, Gitu. harus ada pengisinya. Ya, dan dapat kutip lah, sekarang udah pada ngerti lah gitu ya, nama pengisi badan gitu, kayak katak bijer, tapi bukan buat hal kayak gitu, Iya. bukan buat bergaya-gaya, cuma buat ngejaga badan gitu. Jaga diri lah gitu Iya, istilahnya. kayak gitu. Tetap ya, tetap dari semua itu kita harus pasarin sama yang di atas gitu. Iya. Oke? Oke, mungkin cukup sekian aja dari gua, dari Idis. Gua Tobi Cakung dan Idis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.